Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Bayesian Hierarchical Models. Jadi kalau yang kita tahu kan ya, untuk mencari posterior, kita kan proporsional atau butuh yang namanya prior kali likelihood. Nah, jadi kalau likelihood itu kan berdasarkan data ya, berdasarkan Y gitu kan ya. Nah, kemudian untuk prior sendiri itu kan berdasarkan parameter, misalkan normal, parameternya mu ya, mu dengan varian sigma kuadrat gitu kan. Atau kalau kalau misalkan di dalam ini berarti letaknya di sini, ini prior, ini likelihood di sini. Nah, kalau kalian lihat, mungkin saya kasih warna hijau ya. Prior ini bergantung sama apa? Mu sama sigma kuadrat ya. Nah, mu sama sigma kuadrat ini kalau di sini disebut sebagai A gitu ya. Prior parameter ya. Prior parameternya kebetulan di sini ada 2 gitu kan. Nah, jadi makanya ini kalau kalian lihat ini F theta bersyarat A gitu kan ya. Nah, jadi memang A itu adalah parameternya. Jadi distribusi ini bergantung pada parameternya. Kalau kalau variannya gede misalkan, maka grafiknya itu kayak landai itu kan ya. Tapi kalau kecil jadi runcing kayak gini kan variannya. Minnya juga sama. Minnya apakah di 0 ya, di 0 misalkan, ataukah di 5 gitu kan. Ini 0, ini 5 misalkan, di 5 kayak ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi A itu parameternya, kebetulan di sini normal ya, berarti ya mu sama sigma kuadrat. Kemudian ini prior distribusinya normal. Data likelihoodnya apa? Kalau likelihoodnya misalkan juga normal ya. Tapi kalau misalkan binomial, biasanya priornya itu beta gitu kan. Kalau beta parameternya berarti apa? Parameternya A dan B gitu kan ya, A dan B. Jadi A dan B itu sebagai parameter prior kayak gitu. Jadi cuma satu level ya. Kita menentukan A dan B untuk ini, A dan B untuk distribusi beta. Kemudian setelah didapatkan A dan B itu sudah ditentukan, nanti kita bisa membangkitkan distribusinya kan, distribusi beta. Nah, dari distribusi beta ini nanti kita kalikan dengan likelihood, akan jadi posterior. Oke, mungkin kita pakai yang pixel eraser ya, biar lebih besar. Nah, terus apa bedanya dengan hierarchical model? Jadi kalau hierarchical model itu ada lebih banyak ya. Jadi seperti tadi, likelihood nanti dikalikan dengan prior. Nah, prior ini kan tadi bergantung sama A kan, kayak normal itu kan bergantung pada mu dan sigma kuadrat. Nah, jadi kita butuh A ini adalah mu dan sigma kuadratnya. Tapi A ini juga bergantung sama B gitu. Jadi misalkan kita mu ini bukan konstanta ya, kayak tadi kita sebutkan mu-nya 5, normal 5, kemudian dengan ininya sigma kuadrat ya, sigma kuadratnya misalkan 10 gitu. Enggak, ini juga suatu variabel random. Jadi ininya misalkan untuk mu-nya itu juga berdistribusi normal, misalkan dengan mu 1 kemudian sigma kuadrat 1 gitu. Jadi berantai ya. Kayak misalkan kita butuh likelihood, kita butuh prior. Nah, si prior ini karena dia distribusi ya tadi ya, maka bergantung sama mu dan sigma kuadrat. Itu kan. Misalkan kalau yang tadi satu level ya, berarti kita langsung tentukan aja mu-nya itu misalkan 5, sigma kuadratnya 10 gitu. Nah, tapi enggak, untuk yang hierarkikal kita bisa ubah ininya ya. Kita bisa gunakan mu-nya itu sebagai random juga. Mu-nya sendiri itu berdistribusi normal misalkan dengan mu-nya itu misalkan 3, kemudian ininya sigma kuadratnya 4 misalkan. Jadi ininya bukan suatu konstanta tapi suatu nilai yang dibangkitkan dari distribusi normal lagi. Jadi kayak nested gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, jadi di sini ada namanya common effect ya, common mean effect ya, atau pool effect. Jadi misalkan YIK itu berdistribusi normal dengan mu dan sigma kuadrat. Jadi misalkan ada ini sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah, ada 3 sekolah C. Dan setiap sekolah kan dia punya murid ya, murid A, murid B, murid C, murid D gitu kan. Ini setiap sekolah punya murid lah. Nah, kalau kita mengukur tinggi badan, itu kalau menggunakan common mean effect atau pool effect, itu berarti semua tinggi badan untuk semua siswa, untuk semua sekolah. Jadi mau sekolah manapun, mau siswa siapapun, itu sama tinggi badannya, rata-ratanya itu mu dan variannya sigma kuadrat. Ya, jadi bukan tinggi badannya sama, tapi rata-rata tinggi badannya itu digabung. Jadi
perhitungan tinggi badannya itu untuk semua sekolah, semua siswa. Nah, dengan adanya hierarkikal kita bisa punya kayak gini. Nah, ini yang bawah ya. Ada MUK dan sigma kuadrat. Jadi MUK-nya itu bergantung pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan tadi full effect, kalau ini ya for each group ya. Jadi kalau misalkan ini ada tadi murid, ini sekolah A, sekolah B, sekolah C. Ini murid misalkan A1, A2, kemudian ini ada 3 murid di sini misalkan. Namanya B1, B2, B3. Kemudian di sini ada 3 murid juga misalkan C1, C2, C3. Nah, jadi kita akan punya parameter MUK. Jadi MUK itu mu1, mu2, mu3 untuk variannya sama semua misalkan. Jadi kayak misalkan variannya itu 5, 5, 5 gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kita punya rata-rata tinggi badan siswa pada sekolah A, rata-rata tinggi badan siswa sekolah B, dan rata-rata tinggi badan sekolah siswa C. Nah, kayak gitu. Jadi dengan adanya hierarkikal, kita punya dua jenis mu. Jadi tinggi badan, misalkan ini sekolahnya ada di Kota Padang misalnya ya. Kota Padang. Nah, jadi kita punya 2 jenis mu. Jadi rata-rata tinggi badan siswa di Kota Padang, ya Kota Padang, entah dia mau dari sekolah manapun kita nggak peduli, dan ada MUK. Nah, K-nya itu ya tadi kalau di sini ada 3 sekolah berarti mu1, mu2, mu3. Ini adalah tinggi badan untuk siswa setiap sekolah ya. Jadi setiap sekolah beda-beda tinggi badannya rata-ratanya. Setiap sekolah di Kota Padang. Nah, jadi kita bisa menggunakan hierarkikal dengan mengakomodir mu dan MUK. Nah, kenapa kita tetap butuh mu? Kenapa kita nggak pakai MUK aja? Masalahnya gini, karena misalkan di sekolah A ini ada 100 siswa, sekolah B ada 300 siswa, misalkan sekolah C cuma ada 5 siswa. Apa yang terjadi kalau kita cuma pakai MUK aja? Berarti estimasi ininya bagus ya untuk mu1, karena kita punya siswa misalkan dari sigma I berjalan 1 sampai N, tinggi badannya misalkan TI gitu ya, tinggi badan dibagi N kan, jumlahnya 100 kan. Nah, ini N sama dengan 100, berarti ini N sama dengan 100. Nah, ini bagus. Nah, tapi kalau ini juga bagus karena sampelnya 300. Ini kekurangan sampelnya cuma 5 gitu. Makanya kita, atau populasinya bahkan mungkin cuma 5 ya, sekolah di situ cuma 5. Jadi mu-nya ini kurang oke gitu ya. Karena jumlah siswanya sedikit. Jadi kurang, kalau dalam statistik kan kalau datanya banyak misalkan, apalagi untuk sampel itu kan lebih merepresentasikan populasi. Tapi kalau datanya sampelnya dikit itu kan jadi doubtful ya, artinya meragukan kan, beneran gak nih mewakili populasi kayak gitu kan. Jadi makanya kalau misalkan ininya kecil ya, sekolahnya kecil, nah maka kita bisa terbantu dengan adanya mu. Jadi kayak misalkan ini, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Sekolah A itu tinggi badannya misalkan 163 rata-ratanya, sekolah B itu tinggi badannya 170 misalkan. Nah, sekolah C ini tinggi badannya misalkan 200 cm atau 2 meter gitu ya. Nah, ini kan anomali ya. Orang-orang Indonesia itu biasanya tinggi badannya kalau nggak salah untuk laki-laki itu ya 160 sampai 175 gitu kan. Nah, kalau rata-ratanya 200, kebetulan aja sekolah di siswa ini tuh pemain basket semua 5-5-nya. Nah, itu kan menjadi anomali. Makanya kita perlu mengakomodir, ngasih informasi bahwa rata-rata tinggi badan siswa di sekolah lain yang umum itu adalah ya 163 tambah 170 berapa? Ya sekitar 166 lah ya, atau 167 lah ya. Jadi biar nggak bias gitu. Makanya kita perlu adanya mu agar ketika terjadi sampel yang sedikit kayak gini, nah ini tidak terjadi kesalahan logika bahwa ternyata orang Padang itu tinggi-tinggi sampai 2 meter gitu. Padahal ya emang kebetulan aja di sekolah ini berkumpul ya orang-orang tinggi segitu. Oke, itu konsepnya ya. Jadi kenapa diperlukan hierarchical ya. Oke, jadi kita di sini kasih contoh yang kedua ya. Tadi kan saya sudah kasih contoh untuk yang tinggi badan, tapi itu secara konsep ya. Kita pakai data sekarang. Nah, ini data blood pressure pada 20 orang yang sehat. Jadi kita punya volunteer 20 orang, dan setiap orang diukur 2 kali ya, misalkan minggu pertama dan minggu kedua. Setiap orang kan pasti beda ya. Minggu pertama diukur misalkan 108 tekanan darahnya, tapi minggu keduanya 98. Mungkin lagi capek kan. Dan setiap orang kan punya darah yang berbeda ya. Contohnya ada yang orang darahnya tinggi kayak orang pertama nih, ada yang darahnya rendah kayak orang kedua gitu kan. Makanya terjadi variabilitas 2 kali, yaitu variabilitas antar pengukuran ya, antar pengukuran within individu. Jadi pada individu yang sama,
Nah, tapi pengukurannya berbeda, hasilnya berbeda. Dan ada yang between individu. Jadi orang pertama dan orang kedua memang tekanan darahnya berbeda. Yang pertama ini lebih banyak terus ya. Oke. Kemudian kita lihat tekanan darah ini YIJ, ya ini I itu adalah orang ke gitu ya. Y1J berarti orang ke 1, Y2J berarti orang ke 2. J-nya itu apa? J itu adalah pengukurannya. Jadi misalkan Y11 adalah orang tekanan darah orang pertama pada pengujian pertama gitu kan ya. Kalau Y12 berarti orang pertama pengujian kedua kayak gitu. Nah, jadi YIJ itu diukur dengan cara mencari mu. Mu itu adalah rata-rata dari semua orang dari semua fase ya, pengukuran dari semua orang dari semua fase ditambah tekan AI. AI itu adalah variabilitas ini ya, antar orang ya, ini ya. For each individual. Jadi karena tadi saya bilang ya, orang pertama dan orang kedua itu beda nih. Orang pertama darahnya tinggi, orang kedua darahnya rendah. Jadi kita harus akomodir AI. Nah, AI itu dibangkitkan dari distribusi normal dengan mu 0 dan variasinya itu sigma A kuadrat. Nah, seperti saya bilang ya, namanya juga hierarchical ya. Jadi ini tuh berantai. Jadi kita YIJ, misalkan YIJ itu bergantung pada AI kan. AI ini bergantung pada sigma A kuadrat karena kan AI itu berdistribusi normal dengan variasi sigma A kuadrat. Kalau ini kan mu-nya udah 0 ya. Jadi bukan variabel acak ya. Makanya sigma A kuadrat ini berdasarkan apa? Ini. Dia dibangkitkan dari inverse gamma ya dengan parameter 0,001 dan 0,001. Jadi ini tuh A, ini tuh B. Jadi berantai ya. YIJ bergantung pada AI. AI bergantung pada sigma A kuadrat bergantung pada parameter pada inverse gamma yaitu A dan B. Nah, makanya ini hierarchical. Ya, kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian kenapa kok ini nilainya 0? Kemarin ini nilainya 0,001. Ini 0,01. Sebenarnya kalian bisa ganti nilainya berapapun ya. Tapi kalau kalian sudah lihat video-video saya sebelumnya, ini kan series ya, harusnya ditonton secara urut. Jadi ada namanya low information prior. Dengan men-set ininya kecil ya, itu berarti kita akan lebih fokus mencari nilai YIJ itu berdasarkan data, bukan informasi prior kayak gitu. Oke, selanjutnya apalagi yang belum? Oh ya, tadi AI sudah kita bahas. Sekarang EIJ, epsilon IJ. Epsilon IJ itu apa? Variabilitas antara dua pengukuran. Kan contohnya ini guys. Kalau misalkan ini 100, orang ke-20 ya. Pengukuran kedua 101. Nggak terlalu berbeda kan? Tapi ada yang orang berbeda nih. Misalkan nih pengukuran pertama lagi capek mungkin ya, orang ke-9 nih 90. Tapi orang pada pengukuran kedua minggu depannya udah 100 gitu kan, darahnya tinggi ya. Masuk naik 10 lah, itu lumayan tinggi guys. Nah, jadi seperti itu. Makanya ada variabilitas tergantung hari ini lagi capek, hari besok mungkin nggak capek. Hari ini nggak makan kambing, besok makan sate kambing banyak. Itu kan bisa jadi. Makanya kita butuh EIJ. Nah, EIJ ini dibangkitkan juga dari distribusi normal dengan min atau mu 0 dan variasi itu sigma kuadrat. Beda ya. Sigma kuadrat dan sigma A kuadrat itu nilainya beda, dibangkitkan dari yang berbeda. Nah, kok demikian? Ini ya, sigma kuadrat dibangkitkan dari inverse gamma dengan A 0,01, B 0,01, dan sigma A kuadrat ini dibangkitkan dari inverse gamma juga dengan parameter yang sama juga 0,01 dan 0,01. Tapi karena ini bilangan acak, bisa jadi ini dibangkitkan misalkan dapatnya 0,03. Tapi di saat yang bersamaan dibangkitkan ini hasilnya 0,01. Kan bisa jadi kan nggak harus sama, dan kemungkinan besar nggak sama sih kayak gitu. Jadi ini dibangkitkan secara terpisah. Oke, sekarang jadi kita sudah punya rumusan ini ya. Jadi untuk melihat tekanan darah orang itu berarti kita lihat rata-rata secara keseluruhan, dan kita juga harus mengakomodir perbedaan antar orang. Ada yang orang darahnya tinggi, ada orang yang darahnya rendah, dan kita harus lihat harinya juga. Ada orang yang emang darahnya tinggi waktu itu misalkan, tapi kebetulan lagi adem, lagi seneng, darahnya turun gitu kan, ya kan bisa kayak gitu. Nah, kalau ini disederhanakan ya, jadi mu-nya itu mu IJ itu adalah gabungan ya antara mu dan AI ini, jadi dibandel aja sih biar ringkas ya. Jadi YIJ itu berdistribusi normal dengan mu-nya itu mu IJ dan variannya itu sigma kuadrat, dimana mu IJ itu didapatkan dari mu plus AI ya, kayak gitu. Jadi mu secara keseluruhan ditambahkan dengan perbedaan antar individual. Oke, itu adalah contoh bagaimana penerapan hierarkikal
Bayesian ya. Kalau lihat di ini ada model Winbucks code-nya, nanti kalau di run outputnya kayak gini ya. Jadi misalkan ini tadi dari data ini rata-rata tekanan darahnya orang-orang itu dari kedua pengukuran adalah 96,7. Ini tau itu precision ya. Tau itu kan seper sigma kuadrat. Jadi kita lihat tau aja atau sigma kuadrat aja. Coba kita lihat yang sigma kuadrat. Yang sigma kuadratnya atau variannya itu 19,47. Ingat ya, sigma kuadrat itu within individual. Jadi pengukuran pertama dan pengukuran kedua itu bisa beda. Nah, variasinya sekian besarnya. Sigma A kuadrat, ini ya bukan sigma kuadrat, tapi sigma A kuadrat itu adalah between ya. Between orang. Jadi itu cuma 1,25. Artinya apa? Sigma kuadrat lebih besar daripada sigma A kuadrat. Artinya tekanan darah orang itu lebih bergantung pada hari dia, tergantung kondisi dia saat itu. Jadi misalkan hari lagi capek, maka dia tekanan darahnya rendah. Dia lagi makan sate banyak, tekanan darah tinggi gitu kan. Nah, jadi itu lebih berpengaruh ya, lebih bervariasi daripada tekanan darah antar orang. Jadi orang di daerah itu tekanan darahnya itu cenderung sama gitu. Enggak ada yang satu tinggi banget, yang satu rendah banget, yang lain ini ada yang tinggi banget, rendah banget gitu. Enggak kayak gitu ya. Tapi umumnya normal-normal aja nih di daerah itu. Tapi kalau misalkan ini lagi banyak yang stres, ya itu tekanan darahnya pada tinggi semua. Kalau lagi ini pada turun semua. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana kondisi hari, environment itu mempengaruhi tekanan darah orang-orang pada penelitian ini dibandingkan perbedaan tekanan darah antar orangnya kayak gitu ya. Ini kan tinggal standar deviasi, tinggal diakarkan aja ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita bisa lanjut di pembahasan yang lainnya.